beraktivitas. Perkenalkan, nama lengkap saya Mario Suryati Seiman, NPM 2310329. Saya mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng. Saya di sini ingin menjelaskan buku tentang filosofi, teori, dan konsep bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar yang ditulis oleh Dr. Ali Mustahil, MPD. Yang pertama, konsep dasar bahasa. 1. Definisi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan maksud, pikiran, perasaan, dan gagasan dalam upaya membangun interaksi. Yang kedua, sifat bahasa. Yang pertama itu bahasa sebagai lambang. Lambang dapat dikatakan sebagai simbol atau perwujudan. Berdasarkan lambang pastinya mengacu pada suatu konsep bahasa harus disimbolkan atau dilambangkan. Yang kedua, bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa sebagai sebuah sistem terdiri atas beberapa komponen penyusunan yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Sebagai sebuah sistem, tentunya bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bahasa pada awalnya berwujud bunyi sebelum ditransformasikan ke dalam berbagai. Tidak semua bunyi yang dihasilkan manusia dapat dikatakan bahasa. Hanya bunyi yang bermakna dan memiliki lambang bahasa yang dapat dikatakan sebagai bahasa. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Oleh karena lambang merujuk pada suatu pengertian, maka dapat dikatakan bahwa bahasa memiliki makna. Sebagai contoh, lambang bahasa berwujud buku, mengacu pada konsep sejenis alas tulis yang terbuat dari kertas dan media untuk menulis. Konsep tersebut juga memiliki rujukan yang jelas dalam dunia nyata. Yang kelima, bahasa bersifat arbitet. Arbitet diartikan sewenang-wenang atau mana, di mana pada awal pembentukan bahasa, pencocokan atau lambang bahasa dengan yang dilambangkan merujuk makna, bersifat sesuka hati atau seenaknya. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Oleh karena itulah, bahasa diartikan bersifat konvensional. Konvensional adalah kesepakatan atau perjanjian. Artinya, penggunaan berbagai lambang bunyi harus berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Anggota masyarakat bahasa harus mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif memiliki makna bahwa meskipun satu-satunya bahasa jumlahnya terbatas, tetapi satuan tersebut dapat diramu untuk menghasilkan satuan bahasa lain yang tidak terbatas sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Yang kedelapan, bahasa bersifat unik. Bahasa bersifat unik karena memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki bahasa lainnya. Setiap bahasa memiliki keunikan-keunikan. Ini menyangkut sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem lainnya. Yang kesembilan, bahasa bersifat dinamis. Keberadaan bahasa tentu tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai pemakai bahasa. Kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan setiap waktu menyebabkan bahasa ikut berubah dan tidak tetap. Maka dari itu disebut bersifat dinamis. Yang ke-10, bahasa itu universal. Bahasa bersifat universal artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia ini. Ciri bahasa yang sama tersebut dapat diketahui dari bunyi bahasa yang terdiri atas vokal dan konsonan. Selain dari segi bunyi, setiap bahasa juga memiliki kata-kata dengan kategori nominan, verbal, objektiva, dan adverbial. Yang ke-11, bahasa bersifat bervariasi. Masyarakat sebagai pengguna bahasa berasal dari berbagai latar belakang budaya dan status sosial yang berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan penggunaan bahasa menjadi bervariasi. Pemakaian bahasa oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa tentu berbeda.
Yang ketiga, fungsi bahasa. 1. Fungsi emotif. Bahasa berfungsi sebagai alat mengekspresikan diri, seperti mengungkapkan perasaan sedih, gembira, marah, kecewa, kesal, bangga, cemburu, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi konotif. Artinya, bahasa digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar bersifat dan berbuat sesuatu. Upaya mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang disampaikan penutur merupakan kegiatan kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi puitik. Artinya, bahasa berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan atau perintah kepada orang lain. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa juga dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan amanat, nasihat, dan pesan kepada pihak yang dituju. Yang keempat, fungsi fatik. Artinya, bahasa bermanfaat dalam membangun interaksi dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menjalin hubungan, memelihara ikatan, dan memperlihatkan perasaan solidaritas sosial. Yang kelima, fungsi referensi. Artinya, bahasa dapat digunakan oleh sekelompok orang untuk membicarakan suatu hal yang ada di sekelilingnya. Dengan bahasa, seorang belajar mengenal segala sesuatu dalam lingkungannya, baik agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan keberagaman dan kondisi masyarakat yang heterogen. Adanya bahasa persatuan ini diharapkan dapat membuat seluruh warga negara yang ada di wilayah Indonesia bisa mengerti dan memahami satu sama lain. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional mencerminkan jati diri bangsa dan masyarakat Indonesia bila berkomunikasi dengan negara lain. Kepribadian bangsa Indonesia melekat pada setiap jiwa yang menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. 1. Pengertian ragam bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi untuk berkomunikasi. Secara spesifik, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang berbeda-beda, topik yang dibicarakan, menghubungkan pembicara dengan lawan bicara, dan medium pembicara. Yang kedua, penyebab terjadinya ragam bahasa Indonesia. 1. Faktor budaya. 2. Faktor sejarah. 3. Faktor letak geografis. Yang ketiga, jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Pertama, ragam dialek. 2. Ragam terpelajar. 3. Ragam resmi. 4. Ragam tidak resmi. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang B. Pemerolehan bahasa. A. Pengertian pemerolehan bahasa. Narafshan et al. 2014 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa merupakan prosedur yang digunakan anak-anak untuk menyelaraskan serangkaian hipotesis terhadap ucapan orang dewasa hingga dapat menentukan kaidah bahasa yang paling baik dan sederhana dari bahasa yang sedang dikuasai. B. Teori pemerolehan bahasa. 1. Teori behaviorisme. 2. Teori nativisme. 3. Teori kognitivisme. Dan yang keempat, teori interaksionisme. C. Faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Pertama, 1. Faktor biologis. 2. Faktor intelijensi. Ketiga, faktor lingkungan sosial. Keempat, faktor motivasi. Kelima, faktor jenis kelamin. Keenam, faktor kesehatan. D. Tahap pemerolehan bahasa pertama. A. Pralinguistik 1. B. Pralinguistik 2. C. Ujaran satu kata. D. Ujaran dua kata.
D. Pengembangan tata bahasa kompetensi penuh. E. Jenis pemerolehan bahasa. 1. Pemerolehan fonologi, 2. Pemerolehan morfologi, 3. Pemerolehan sintaksis, 4. Pemerolehan sematik. Baik, yang berikut di bagian C saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa. 1. Pemerolehan bahasa kedua. Istilah pemerolehan bahasa kedua sampai saat ini masih menjadi istilah yang tepat untuk penguasaan B2 adalah pembelajaran bahasa, bukan pemerolehan bahasa kedua. A. Hipotesis pemerolehan bahasa kedua. 1. Hipotesis pemerolehan bahasa kedua. 2. Hipotesis urutan alamiah. 3. Hipotesis monitor. 4. Hipotesis masukan. 5. Hipotesis saringan efektif. Yang ke B, tahapan pemerolehan bahasa kedua. 1. Pre-production. 2. Early production. 3. Speech emergency. 4. Intermediate fluency. 5. Advanced fluency. 2. Pembelajaran bahasa. Sebenarnya hanya karena proses yang berbeda sehingga timbul dua sisi istilah dalam penguasaan B2 yaitu pemerolehan bahasa kedua seperti yang disampaikan pada bagian 1 dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa B2 diarahkan pada penguasaan bahasa untuk keperluan komunikasi lisan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pembelajaran bahasa diarahkan agar pelajar bahasa memahami struktur dan aturan bahasa, membedah dan menganalisis setiap komponen bahasa target. Yang berikut faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. 1. Motivasi. 2. Bakat. 3. Usia. 4. Bahasa pertama atau B1. Yang kelima, gaya belajar. Yang keenam, intelijensi. Yang berikut saya akan menjelaskan di bagian D itu tentang kompetensi komunikatif. 1. Kompetensi gramatikal. A. Fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani terdiri atas dua kata yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harafiah, fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Terdapat dua objek kajian dalam fonologi. 1. Bunyi bahasa yang kehadirannya tidak membedakan makna disebut dengan fonetik. 2. Bunyi bahasa yang kehadirannya membedakan makna disebut dengan fonemik. B. Sintaksis. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang memfokuskan kajian pada kaidah penyusunan kata menjadi satuan linguistik yang lebih besar yaitu frasa, klausa, dan terdapat beberapa fungsi dalam kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam sebuah kalimat, kelima fungsi tersebut tidak selalu hadir bersama. Terkadang sebuah kalimat hanya terdiri atas fungsi, subjek, dan predikat. C. Morfologi. Merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan proses morfologi, terdiri atas 1. Afdiksasi, 2. Reduplikasi, 3. Perubahan intern, 4. Suplesi, dan 5. Modifikasi kosong. 2. Kompetensi wacana. Kompetensi wacana yaitu kemampuan untuk memberikan interpretasi tentang topik paragraf, bab atau buku dengan menggunakan keterpaduan struktur dan keterkaitan makna atau dengan ungkapan lain, kompetensi wacana yakni kemampuan menafsirkan rangkaian kalimat atau ungkapan dalam rangka membangun keutuhan dan makna dan keterpaduan teks sesuai dengan konteksnya. Yang pertama, pengertian dan ciri wacana merupakan kemampuan atau prosedur
berpikir secara sistematis, kemampuan atau proses memberikan pertimbangan berdasarkan akal sehat. Selain itu, wacana juga diartikan pertukaran ide secara verbal. Yang kedua, ciri wacana satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap, memiliki hubungan kohensi. Yang ketiga, kedudukan wacana dalam bahasa adalah sebagai satuan kebahasaan atau satuan lingual yang berada di atas tataran kalimat. Yang keempat, jenis wacana. Jenis-jenis wacana dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, di antaranya berdasarkan media, berdasarkan keaktifan berpartisipan, berdasarkan tujuan pembuatan, berdasarkan bentuk wacana, berdasarkan langsung tidaknya pengungkapan wacana, berdasarkan genre sastra, dan berdasarkan isi wacana. 5. Pembentukan wacana. Terdapat dua unsur pembentukan wacana yang menjadi perhatian utama, yaitu kohensi dan koherensi. Yang keenam, penanda wacana. Penanda wacana adalah kata-kata atau frasa maupun klausa yang berfungsi sebagai penanda batasan dalam wacana yang dapat digunakan untuk mengindikasi hubungan antara klausa penanda. Wacana dibagi menjadi dua, yaitu penghubung dan kata keterangan atau antar kalimat. 3. Kompetensi sosiolinguistik. A. Pengertian sosiolinguistik. Istilah sosiolinguistik terdiri atas dua kata, yaitu sosio yang berarti masyarakat dan linguistik yang berarti bahasa. Secara harfiah, sosiolinguistik diartikan sebagai ilmu tentang bahasa masyarakat. Spesifik, sosiolinguistik merupakan kajian mengenai penggunaan bahasa di masyarakat. Yang ke B, variasi bahasa. 1. Hakikat variasi bahasa. Pada hakikatnya, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Yang kedua, ragam variasi bahasa. Variasi bahasa dari segi penuturannya terdiri atas idioleg, dialek, kronoleg, sosioleg. Yang ke C, masyarakat bahasa. Konsep masyarakat bahasa mengacu pada kelompok sosial yang menggunakan bahasa tertentu. B. Masyarakat bahasa berdasarkan interaksi. C. Masyarakat bahasa berdasarkan jaringan sosial. D. Masyarakat bahasa bersifat interpretasi, subjektif, psikologis. D. Variasi pemilihan bahasa. Dalam masyarakat bilingual, terdapat sebuah keharusan yang mesti dilakukan saat melaksanakan percakapan, yaitu pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa dalam kegiatan bertutur bertujuan untuk menyelaraskan ujaran agar sesuai dengan mitra tutur, konteks pembicara, dan situasi pembicaraan. Terdapat juga 3 variasi pemilihan bahasa, yaitu 1. Alih kode, 2. Campur kode, 3. Interferensi. E. Peristiwa tutur. Peristiwa tutur merupakan serangkaian kegiatan bertutur yang terstruktur antara penutur dan mitra tutur yang ditunjukkan untuk sebuah tujuan tertentu. Faktor yang mempengaruhi peristiwa tutur: 1. Partisipan, 2. Setting and scan, 3. ends, 4. key, 5. add sequence, 6. norm, 7. instrumentalities, 8. genre. Yang keempat, kompetensi strategi. A. Karakteristik pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah pembelajaran peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai tujuan dan fungsinya. Bahasa Indonesia sebagai bahan pengajaran secara garis besar terdiri atas 3. 1. Kebahasaan. 2. Keterampilan berbahasa.
Ketiga, kesastraan. B. Jenis keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kecakapan seorang dalam memakai bahasa dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 1. Keterampilan menyimak. 2. Keterampilan berbicara. 3. Keterampilan membaca. 4. Keterampilan menulis. C. Metode dan teknik pembelajaran bahasa. 1. Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedial dan berbagai pengembangannya. 2. Teknik pembelajaran bahasa adalah siasat yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Saya akan menjelaskan tentang terkaitan dengan teori pembelajaran bahasa dan pembelajaran bahasa. 1. Itu teori belajar konstruktivisme. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan harus dibangun sendiri oleh siswa berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme: 1. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif. Yang ketiga, mendorong siswa melakukan penyelidikan. Yang keempat, menghargai peran pengalaman kritis dalam pembelajaran. Yang kelima, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu siswa secara alamiah. Yang kedua, teori belajar behaviorisme. Terdapat beberapa prinsip belajar menurut teori behaviorisme, yaitu proses belajar harus mengikuti karakteristik dan kebutuhan pembelajar atau siswa. Hasil belajar perlu diberitahukan kepada siswa. Jika salah, segera diperbaiki, dan jika benar, segera memberikan penguatan. Dalam proses pembelajaran, tidak digunakan hukum. Oleh karena itu, lingkungan belajar perlu diubah untuk menghindari budaya hukum. 3. Teori belajar humanistik. Teori belajar ini berkeyakinan bahwa tujuan belajar adalah memanusiakan manusia serta memandang manusia dari aspek fisiologi dan psikologisnya. Teori belajar humanistik berpendapat bahwa pembelajaran dikatakan berhasil apabila pelajar telah mampu memahami dan menghargai lingkungan dan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya teori belajar humanistik ini adalah teori belajar yang mengutamakan proses belajar dan pengalaman belajar bukan pada hasil belajar. Yang keempat, teori belajar kognitif. Kognitif adalah proses dalam pikiran manusia meliputi ingatan, penyimpanan, pengelolaan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Teori belajar kognitif sangat identik dengan pembelajaran intelektual, sebab kematangan berpikir siswa sangat dipengaruhi oleh kecerdasan dan pengalaman yang dimiliki. 5. Teori belajar sibernetik. Istilah sibernetik pertama kali diperkenalkan oleh Robert Wiener, tetapi penggunaan sibernetik dalam pembelajaran, khususnya di sekolah dasar, tergolong baru dan paling baru dari semua teori yang ada saat ini. Teori belajar sibernetik memiliki kesamaan dengan teori belajar kognitif, yaitu mengedepankan pengelolaan informasi untuk proses berpikir. Baik, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa. Yang pertama itu komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia tak bisa lepas dari komunikasi. 1. Komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, pikiran, ide, dan perasaan kepada orang lain untuk berpartisipasi bersama antara komunikator dan komunikan. Yang ke-B, komunikasi dalam pembelajaran. 5 aspek untuk menjadi komunikasi efektif, yaitu yang pertama itu kejelasan, yang kedua itu ketepatan,
Yang ketiga itu konteks, yang keempat itu alur, yang kelima itu budaya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa. A. Pengertian kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa atau kesopan santunan atau etika adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi persyaratan yang disepakati oleh perilaku sosial. Yang ke-B, hakikat kesantunan berbahasa adalah etika kita dalam bersosialisasi di masyarakat atau di mana kita berada dengan penggunaan bahasa dan pemilihan kata yang baik, serta memperhatikan di mana, kapan, dan kepada siapa kita berbicara, karena sesungguhnya bahasa adalah kebudayaan. Untuk memahami suatu bahasa, kita harus memahami kebudayaan itu sendiri. C. Tata cara kesantunan berbahasa adalah proses komunikasi memberikan dampak bagi pelakunya apabila dilakukan dengan aturan sesuai norma. Melalui kesantunan berbahasa akan lebih terarah dan bermakna. D. Pandangan kesantunan berbahasa. E. Ciri-ciri kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa memberikan efek positif bagi penuturnya dan setiap tuturan memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang ke-B, saya akan menjelaskan tentang interaksi. 1. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara satu orang dengan orang lain. 2. Aspek komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terjadi adanya proses komunikasi dua arah antara komunikan. Oleh sebab itu, komunikasi harus mengetahui aspek-aspek dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga, fungsi komunikasi interpersonal. Fungsi komunikasi interpersonal adalah menumbuhkan hubungan sosial setiap manusia dengan cara mengurangi ketidakpastian sesuatu, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, dan berbagai transfer pengetahuan dan pengalaman secara timbal balik. Yang ke-C, literasi. 1. Literasi teks fiksi. 2. Literasi teks non-fiksi. 3. Sastra anak. 4. Apresiasi anak. Yang kelima, literasi fungsional.